Komisi Kepolisian Nasional ikut meninjau lokasi penyimpanan 17 kontainer isi balpres di Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan pada Kamis 19 Mei kemarin. Anggota Komisioner Kompolnas saat melakukan peninjauan 17 kontainer didampingi Kapolres Tarakan dan di Reskrimsus Polda Kaltara serta AKBP Hendi F. Kurniawan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Andi. Ya, baik rekan Mei, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Iya benar rekan Mei, tepatnya pada Kamis tanggal 19 Mei 2022 kemarin, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas meninjau lokasi penyimpanan 17 kontainer yang berisi sekitar 1.080 balpres atau pakaian bekas. Itu kunjungannya sendiri setelah berasal dari Kabupaten Bulungan. Dalam tinjauannya tersebut dikatakan Bapak Wahyu Rudanto, anggota komisioner Kompolnas didampingi di Reskrimsus Polda Kaltara Bapak AKBP Hendi F. Kurniawan, kemudian Kapolres Tarakan Bapak AKBP Taufik Nurmandia bersama Kasat Reskrim Polres Tarakan mengungkapkan sebenarnya tugas Kompolnas ini sendiri adalah sebagai pengawas eksternal, sehingga dalam salah satu kewajiban dari Kompolnas yakni melakukan peninjauan spot kasus yang dinyatakan menonjol, sehingga dalam kasus ini seperti contohnya kasus yang menyeret nama Bribtu HSB, ini pemberitaannya sendiri sudah sampai ke level nasional dan diawasi oleh semua orang, sehingga dalam hal ini kasus Bribtu HSB yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang emas ilegal maksudnya, dan juga terbaru namanya terseret dalam kasus 17 kontainer berisi ribuan balpres. Dan ini yang menjadi latar belakang pihaknya melakukan peninjauan lokasi kontainer pada hari Kamis kemarin. Adapun dikatakan Bapak Rudanto, Komisioner Kompolnas RI, 17 kontainer berisi ribuan balpres ini sendiri memang akan nantinya terkait dalam proses penetapan tersangka, di mana Bapak Bribtu HSB saat ini kasusnya masih dalam proses penyidikan dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Ia sudah memberikan pesan kepada Bapak di Reskrimsus Polda Kaltara Bapak AKBP Hendi F. Kurniawan agar benar-benar melakukan penyelidikan dan jangan sampai nantinya ada muncul pra-peradilan. Dan nantinya jika terbukti HSB terlibat dalam kasus 17 kontainer berisi ribuan balpres ini, akan dikenakan Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang TPPU. Untuk saat ini, update kasusnya sendiri, per 6 Mei kemarin, proses penyelidikan sudah naik dan menjadi proses penyidikan, dan pekan ini tim penyidik sudah akan berangkat ke pusat untuk mendengarkan saksi ahli sendiri. Lebih jauh dikatakan Bapak Wahyu Rudanto, untuk penetapan tersangka sendiri itu harus memenuhi alat bukti yang cukup, sehingga jangan sampai nanti ada celah pra-peradilan yang bisa menjadikan kendala dalam proses penetapan tersangka terhadap Bribtu HSB jika memang benar ia terbukti bersalah. Dan dalam kasus ini juga ia sudah berpesan kepada Bapak di Reskrimsus agar benar-benar mengawal dan juga mendalami betul apakah ada keterlibatan pihak eksternal dan pihak internal dalam kasus ini. Karena mengingat kasus ini sangat besar sampai level nasional dan juga diawasi oleh seluruh publik. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Andi Pausiah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan anggota Komisioner Kompolnas. Berikut tayangannya untuk Anda. Sebagai pengawas eksternal, salah satu yang menjadi kewajiban kita itu untuk melakukan peninjauan spot untuk kasus-kasus menonjol. Kasus menonjol itu bisa buruk, bisa baik. Nah, kemudian di sini ada kasus yang menasional. Pertama soal tambang ilegal, di mana tambang ilegal itu yang menjadi keprihatinan kita yang ditangkap justru anggota Polri. Ada oknum Polri terlibat gitu ya Pak ya? Kemudian kita ternyata ada kasus lagi yaitu temuan 17 kontainer. Menurut
data sementara ada keterlibatan KSB, tapi sampai sekarang masih didalami. Terkait Balpres ya Pak ya? Ya, kita sudah cek bahwa ternyata sekarang prosesnya sudah naik ke penyidikan. Gelar perkara yang sudah dilakukan adalah gelar perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Tadi informasi baru saja peroleh dari Tim Sus. Hari Jumat nanti tim penyidik akan ke Jakarta untuk mendengarkan keterangan ahli saksi ahli perdagangan, ada ahli pidana untuk memastikan penetapan pasal dan tersangka. Hanya yang informasi yang kami peroleh, dan ini kami mengawal betul tugas Kompolnas di situ, karena Kompolnas harus punya kewajiban sesuai dengan perintah undang-undang. Kami harus mengawal posisi Polri untuk profesional dan mandiri. Nanti akan dijerat dengan Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang TPPU. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.